warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Asaris dengan video tutorial saya lain. Nah, kali ini kita akan mereview UV terbaru ya, UV dari UV update. Jadi perhatikan, coba kita buka dulu UV-nya. Nah, ini UV versi 1.5.0.1811. Nah, pada saat kita konekkan internet, nanti otomatis dia akan minta update. Nah, di sini update 1.4.1.1818. Nah, di sini ini malah di downgrade ini. Jadi saran saya jangan di-update ya. Karena kalau kita update biasanya dia akan mengalami banyak sekali permasalahan. Jadi UV-nya biasanya nggak bisa dibuka gitu. Nah, kalau kita lihat dari room update-nya, di sini ada banyak sekali yang dia update ya dari eMMC tersendiri. Di sini nggak sama lognya ya, jadi ini beda log, ini versinya sudah beda. Nah, cara update ini seperti ini, perhatikan ini versinya ada di versi masih 15. Jadi pertama kita download dulu filenya ya. Nah, di sini saya sudah ada filenya downloadnya, nanti saya sertakan di deskripsi downloadnya ya, filenya ya. Nah, ini filenya seperti ini, UV versi 1963. Ini kita ekstrak ya, jadi kita ekstrak. Nah, di sini nanti ada ini, tinggal timpakan saja, jadi UFS dengan UV. Jadi ini kita kopikan ya, masukkan di sini di UV ya, terus kita pastikan di sini ya, kita yes. Oke, setelah itu tinggal kita buka. Contoh misalkan eMMC Toolbox ya. Nah, kita ulang. Perhatikan di sini UV-nya sudah update, jadi versinya sekarang sudah ada di eMMC Toolbox 15.01963. Oke, jadi ini persiapan, kayaknya ini persiapan update untuk apa namanya, untuk UFS kayaknya ya, entahlah, kemungkinan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat dari lognya ya, di sini add RPMB counter information or identify. Maksudnya, jadi versi baru ini sudah ada fitur baru untuk kita bisa cek eMMC RPMB-nya itu clean atau sudah pernah diprogram atau belum. Nah, apa sih maksudnya, kenapa ini ada fitur seperti ini dan kenapa lagi memang permasalahan eMMC untuk sekarang ya, itu ada permasalahan yang baru di mana ketika RPMB-nya itu sudah terprogram, biasanya kalau kita ganti eMMC itu eMMC-nya entah dia tidak bisa nyala atau nyala pun tapi bermasalah. Contoh kasus itu di Vivo ya. Jadi contoh kasusnya itu di Vivo, kalau kita ganti eMMC terus dia dia RPMB-nya sudah terprogram, nanti ada masalah seperti ini, test device use limited ya. Jadi kasusnya itu seperti ini contohnya. Kalau misalkan Vivo ya, kebanyakan Vivo kita ganti eMMC-nya muncul seperti ini. Padahal kita yakin eMMC-nya bagus ini. Kita program berapa kali tetap sama saja. Nah, itu biasanya karena RPMB-nya ini sudah terprogram. Nah, sekarang contohnya di sini saya akan melihatkan yang mana tipe eMMC yang clean atau yang mana tipe eMMC yang sudah ada isinya atau RPMB-nya sudah diprogram. Ini perhatikan ya, di sini saya akan coba ini saya pakai BGA 254 ya, pakai punya ESG Tech. Nah, saya pakai punya ESG Tech ya, yang UFS-nya, tapi di sini saya pakai adapter ya, ada adapternya. Ada adapter tambahannya untuk dikonekkan di UV box. Nah, ini contoh, perhatikan.
Ini adalah salah satu contoh MMC yang RPMB-nya sudah terprogram. Perhatikan, kita identify. Nah, perhatikan di sini. Ciri-ciri MMC yang sudah terprogram RPMB-nya, nanti dia akan seperti ini. Professional counter bla 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 akan banyak nanti muncul seperti ini. Ini artinya RPMB-nya ini sudah terprogram. Nah, kalau untuk penggantian MMC biasanya ini kita tidak akan kesulitan ya. Nah, biasanya kalau kebanyakan yang saya dapat itu di Vivo saja ya. Vivo ya RPMB-nya yang bermasalah itu biasanya bermasalah, memang susah. Nah, kalau Oppo biasanya masih sama ya. Oppo, Xiaomi biasanya masih sama. Nah, sekarang contoh kita coba pakai MMC yang RPMB-nya belum terprogram. Nah, di sini saya pakai soket UV ya. Ini MMC 221. Ini perhatikan. Kita identify. Sorry. Ini ini MMC-nya nggak terbaca ya. Dia terbacanya Samsung. Ini harus harus di update firmware sebenarnya kalau seperti ini. Kalau modelnya product name-nya 00. Tapi kan ini contoh MMC yang ini. MMC yang RPMB-nya ini tidak, yang maksudnya yang clean ya. Ini clean. Ya, authentic cannot yet programmed. Berarti ini dia belum ini. Sebenarnya tipe MMC-nya itu KMRX1 ini. Tapi di sini nggak tahu kenapa dia terbacanya product name-nya jadi 00 seperti ini. Nah, ini contoh yang RPMB-nya yang clean ya. Jadi kalau perbedaannya cuman di sini. Jadi authentic not yet berarti dia belum di program RPMB-nya. Nah, kalau sudah terprogram tadi yang itu ya. Saya ulangi. Nah, coba kita ulangi, kita identify. Nah, oke, seperti ini professional counter bla bla bla. Ini artinya sudah terprogram. Oke. Untuk infonya seperti itu saja ya. Jadi ini sekedar info saja bahwa UV update ini bisa mengidentify RPMB-nya. Nah, terus bagaimana Android Toolbox-nya? Jadi Android Toolbox-nya ini lumayan juga update-annya saya lihat. Perhatikan, kita buka Android Toolbox. Nah, tambahannya di sini saya lihat dia jadi UV ini sudah tambahkan beberapa chipset CPU yang terbaru ya. Tapi yang saya lihat cuman masih ada di Xiaomi. Saya tidak tahu kalau handphone yang lain sudah bisa ditambahkan ya bagian Firehose-nya. Yang saya lihat sementara ini Firehose-nya sudah ada beberapa tambahan ya. Ada beberapa tambahan di sana. Perhatikan, kita masuk di Qualcomm. Nah, kita pilih Firehose, kita centang Firehose-nya. Kita pilih Xiaomi dulu ya, Xiaomi. Kita centang Firehose. Nah, Firehose-nya perhatikan di sini. Nah, di sini ada beberapa tipe tambahan yang ditambahkan ya. Jadi SDM Firehose-nya di sini sudah ada beberapa yang ditambahkan. SDM sekian 660125 ini. Kalau SM 61125 ini sudah UFS. Jadi ini sudah pakai UFS yang seperti ini. Firehose UFS seperti ini ya. Ini juga UFS ini. Kebanyakan ini sudah UFS. Tambahannya UFS ini. 6250 ya. Ini sudah UFS. Berarti ada tambahan chipset tambahan Firehose yang support di UV terbaru ini. Ini tentu saja ini akan memudahkan kita ya. Nah,
ini memudahkan kita nanti untuk pengeksekusian di Xiaomi. Oke ya, untuk itu saja info yang terbaru yang bisa saya sampaikan. Salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris, and Labs.